A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Masjid Rahmatan lil Alamin di kampus UPI EPTK Padang ini, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini, meluruskan niat untuk betul-betul menjadi bagian kesempurnaan penciptaan manusia yang Allah ciptakan tentunya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sehingga setiap manusia harus betul-betul mengerti bahwa hidup ini diciptakan untuk sebuah peruntukan. Peruntukannya adalah beribadah kepada Allah. Bicara ibadah sudah merupakan sebuah takdir. Kalau jamaah lihat di surat Al-Isra ayat 23 hingga ayat 25, ayat yang sering dijadikan sebagai rujukan untuk tahapan-tahapan kita dalam beribadah kepada Allah. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada muqaddimah ayat yang Allah katakan merupakan sebuah qadha. Qadha dan qadar. Qadha yaqdi merupakan sebuah ketetapan yang Allah tetapkan sebagai takdir. Alla ta'budu illa iyyahu. Kalian tidak diciptakan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka seorang muslim yang betul-betul mengenal Allah, dia akan mengerti makna la ilaha illallah. Yakni la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau cuma sekedar menyembah, semua pun bisa mengatasnamakan menyembah. Tapi kalau sudah bicara ibadah, kita bicara sesuatu yang tidak boleh kita buat sendiri. Karena jelas sekali Allah telah utus pada setiap umat seorang Rasul untuk mengajarkan cara beribadah. Walikullin ja'alna sir'atan wa minhaja. Dan pada setiap Nabi dan Rasul diajarkan cara beragama. Sehingga rujukan kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah perintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah.
wa bil walidaini ihsana. Setelah bicara menyembah kepada Allah dengan sekian ritual yang dicontohkan, dari mulai syahadat, salat, zakat, puasa, haji, menikah, bercerai, muamalah, seluruh ibadah. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Nabimu telah mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Bahkan nabimu telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ma'akmala hadad din, sempurna sekali ini agama. Wallahi ma'akmala hadad din, sempurna sekali. Sehingga tidaklah satu kegiatan dalam keagamaan kecuali Nabi telah mengajarkan. Makanya Imam Malik mengatakan bahwa man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ini perkataan azimnya Imam Malik. Orang kalau membuat sebuah ritual dalam agama yang Nabi tidak ajarkan, kemudian dia beranggapan itu baik, faqad za'ama, dia telah menganggap anna Muhammadan khana risalah, Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Allahu akbar. Subhanallah. Ini memperjelas akan hakikat ibadah yang dimaksud. Ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang sudah jauhkan. Karena kita enggak bicara tawar-menawar dalam syariat. Nanti bukti semua ritual ibadah tersebut, ayat lanjutannya, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Sehingga menjadi sebuah ukuran ulama mengatakan, sebaik-baik agama seseorang dipertontonkan kebaikan dia kepada orang yang paling dekat dalam hidupnya, orang tuanya. Sebanyak apapun ayat yang dihafal, sebanyak apapun jumlah bilangan hadis yang dihafal, atau ritual ibadah yang dia rutinkan, tapi kalau hubungan dia dengan orang tua buruk, demi Allah, tidak ada kebaikan yang dia miliki. Kita butuh ridhonya Allah. Kita sholat karena kita butuh ridhonya Allah. Kita beribadah karena butuh ridhonya Allah. Bukan pengen masuk surganya Allah, pengen dapat ridhonya Allah. Kalau ridho Allah sudah kita dapat, surga sudah pasti. Tapi kalau cuma sekedar menghayalkan pengen masuk surganya Allah, siapapun berhak pengen masuk surga. Mana ada orang berani minta masuk neraka? Hatta dia seorang koruptor, hatta dia seorang pencuri, atau mungkin pemabuk, atau mungkin penzina, nggak ada yang berani minta neraka, nggak ada. Ya Allah, saya sering nyolong masukin neraka, nggak bakal berani. Pasti semua minta surga. Kalau bicara pengen, manusia punya HAM. Ada hak asasi manusia untuk bisa mengemukakan keinginannya. Cuma kan yang punya surga kan memberikan arahan. Ada hukum sebab akibat. Terbukanya pintu surga itu dengan sebab. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena nanti pada akhirnya Allah memberikan kemantapan hati dalam ucapan orang-orang beriman, di dunia maupun di akhirat. Apa yang kau perbuat di dunia itu yang kau gapai di akhirat. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kau berbuat ihsan. Ihsan ini level tertinggi. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin Allah yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Pun kau tak melihat Allah di dunia ini, kau yakin Allah melihat dirimu. Akidah kita mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Tapi ilmunya Allah sampai, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan wujudnya Allah, ilmunya Allah. Maka orang yang mengenal Allah akan merasa terpantau dengan Allah. Maka aneh sekali kalau nanti ternyata setelah dia mengaku telah menggugurkan kewajiban ibadah, sama orang tua nggak berbuat baik. Ulama menafsirkan kata ihsan untuk orang tua di sini, ada tidak ada orang tua kita berbuat baiklah. Ya, kita bisa berbuat macam-macam di luar orang tua kita nggak tahu. Tapi ingat, di belakang namamu ada nama ayahmu. Itu bukan main-main. Nasab itu enggak terputus dengan kematian. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath.
Karena kalau anak Adam meninggal memang putus dengan urusan dunia kecuali 3. Sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Anak ini gak terputus, sampai kapanpun tidak terputus. Ada kewajiban, ada. Dijelaskan bahwa sesungguhnya berbakti kepada orang tua ini merupakan sebuah sifat para nabi dan rasul. Mereka ajarkan kepada kita. Sehingga yang perlu kita pahami dengan ilmu, bahwa sesungguhnya orang tua itu punya hak pada diri anaknya. Makanya ketika Nabi bersabda kepada para pemuda, pada Jones dan Jonesa, Jones itu jomblo ngenes, ya. Jonesa ya pakai tamar buto, perempuan gitu ya. Ya, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Yang sudah mampu menikah, menikah. Dan ternyata memang terjemahan umumnya nikah itu lambang kemampuan. Bukan cuma menyalurkan hasrat libido, bukan. Karena beliau mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Tazawwadul wadudul walud. Buat laki-laki diarahkan langsung sama Nabi, tazawwadul wadudul walud, menikah dengan perempuan yang penuh cinta dan ulas asih juga banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Ada kata berkait bahwa nanti yang kau lahirkan, keturunanmu ini akan membuat kau mulia atau akan membuat kau terhina di akhirat nanti. Karena beliau mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Umat yang mana? Kalau cuma sekedar mengaku umat Muhammad atau cinta Muhammad, ahlul bidah juga berkata begitu. Mereka mengatasnamakan cinta kepada Muhammad dengan membuat ritual-ritual yang Nabi Muhammad tidak ajarkan. Bicara cinta, setiap orang berhak untuk mengatasnamakan cinta pada setiap ritual ibadahnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bukankah Allah berfirman, bicaranya cinta, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengemas ibadah dengan mengatasnamakan cinta, katakan ya Muhammad, fattabi'uni, bukan wattabi'uni. Fattabi'uni, cepat ikuti aku. Karena kalau nanti kau mencintai Allah tanpa melihat bagaimana Nabi mencintai Allah, cintamu bakal serampangan. Kau akan menambah jumlah bilangan ritual ibadah tanpa contoh. Fitnah agama ini ghulu dan taksir. Fitnah agama ini ya dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Itu yang terjadi. Seakan-akan hilanglah tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nanti kau akan diuntungkan kalau ibadahmu sudah bagus seperti apa yang diperintahkan dan disyariatkan dan dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi wabil walidaini ihsana itu bukan hal yang sulit. Karena seperti buah yang dipetik dari tanaman yang kita tanam, seperti kembang yang dipanen, yang wangi kita cium. Karena memang kita menanam pohon tersebut. Orang suka bilang, Ustaz, saya tuh pengen banget bisa berbuat baik sama orang tua, Ustaz. Cuma seperti ada dinding pemisah di antara kami, Ustaz. Antum sih enak, Ustaz, punya orang tua yang betul-betul bermanfaat buat antum. Antum gak ngalamin sih kayak ana, Ustaz. Ana ini punya orang tua, ya Allah, Ustaz. Ujian ana memang dia orang tua. Kayak di dunia cuma ana doang yang begini, Ustaz. Masya Allah. Antum ini kalau bicara ujian seakan antum doang, limited edition sekali antum ini. Kalau bicara diuji sama orang tua, rata-rata sahabat Nabi ketika mereka masuk Islam, ujian pertamanya orang tua. Ya, antum tahu ceritaan Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana ibunya menentang keislamannya. Abu Hurairah, Mus'ab bin Umair, dan banyak para sahabat yang merasakan ujian itu. Tapi karena memang kemuliaan itu milik Allah, toh pada akhirnya ujian itu enggak membuat mereka menomorduakan Allah. Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Mereka pandai sekali meletakkan cinta pada tempatnya. Mereka tahu sekali bahwa nabinya pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, yang dia tahu tidak komplain dengan takdir yang Allah telah takdirkan. Mungkin orang tuanya mengecewakan dia, cuma bukan masalah.
Lawang orientasinya cuma satu, bagaimana saya bermanfaat buat orang tua, bukan mengambil manfaat dari orang tua. Jangan menjadi iri-irian gitu loh. Kalau ngelihat teman orang tuanya baik, orang tua kita nggak baik, khalas ya akhi. Ya, jangan komplain dengan takdir. Pamarubukum bizalami lil abid. Tuhan kalian nggak, takdir itu menjadi sebuah ketetapan. Ibadahmu harus hanya karena Allah. Kenali Allah dengan benar. Maka semua ritual ibadah yang kau gugurkan kewajibannya akan membuat engkau mudah untuk melaksanakan. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Bentuk bakti dijelaskan secara mendetail. Kalaupun salah satu di antara orang tuamu sudah rentah, ya, mungkin ayahmu yang tua, mungkin mamahmu yang tua, wallahu a'lam. Atau keduanya sudah rentah. Fala taqul lahumā uff. Bukan cuma Anda mencukupi bulanannya, memberikan apa yang dia inginkan, bukan. Ya, itu sih wajar sekali bahwa rezeki yang Allah titipkan sama kita ini kan tahapan pemberiannya zawil kurba wal yatama wal masakin. Zawil kurba ya orang yang paling dekat, ya tentu orang tua kita. Apalagi kita orang laki. Orang laki. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kau di mata mereka, semulia apapun kau di mata perusahaan yang kau miliki, wallahi jangan nomor duakan orang tuamu dalam hidup. Berikan nafkah, berikan haknya. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kata Allah. Kami kasih rizki sama kamu buat mereka. Siapa mereka? Ibumu, 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 ayahmu baru yang lain. Dan ini enggak gampang. Karena tidak sedikit pula di masa kini banyak orang yang sudah menikah menomorduakan orang tuanya. Bukan anak enggak mau kasih orang tua anak, Zat. Kayaan dia sama anak, Zat. Akhi, ya, anak buat orang tua itu seperti menanam pohon. Berharap dia bisa memetik hasil dari tanamannya. Ayah ibumu mungkin orang kaya. Dia bisa beli buah-buahan dengan harga yang paling mahal sekalipun. Tapi demi Allah, ketika dia memetik buah dari tanaman yang dia tanam, beda rasanya. Mungkin nilainya enggak seberapa. Cuma ada kebanggaan bahwa dia pernah melahirkan sosok manusia yang sekarang memberikan sesuatu kepada dia. Adanya manfaat yang dirasa dari kebaikan yang pernah dia lakukan. Innallaha yuhibbu ayyara asra ni'matihi al-'abdi. Kata Nabi, salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba ketika dia beribadah, melihat bekas ibadah. Ada bekas kebaikan yang dia lakukan. Hukum alam berlaku, kata ulama, mayyazra yahsud. Siapa yang nanam, dia bakal memanen, dia bakal menuai. Wajar sekali. Dan kita berusaha untuk merealisasikan hayalan mereka. Masya Allah. Imma yablughanna 'indakal kibara. Kalaupun salah satu di antara mereka sudah rentah, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahum uff. Itu berat loh. Karena kadang-kadang kita enggak sabar sama orang tua kita. Karena kita enggak belajar. Orang tua kita itu bukan orang tua kita yang 20 tahun yang lalu. Kalau kita memahami puncak usia di Al-Ahqaf ayat 15, orang cuma sibuk mengatakan itu doa usia 40, betul? Padahal kalau dia pahami maknanya bahwa Allah menginformasikan puncaknya usia. Falamma balagha asuddah wa balagha 40 sanatan. Dan ketika sampailah usia di puncak usia 40. Usia 40. Informasi Nabi, umru ummati baina 60 wa 70. Aqallu zada min zalik, sedikit yang lebih dari 70. Umatku ini paling pendek umurnya. Kalaupun panjang 60-70, sedikit yang lebih dari 70. Nabi sudah informasikan, satukan dengan ayat tadi. Falamma balagha asuddah, sampailah di usia puncak 40 sanatan, usia 40. Ada syariat yang memerintahkan kita untuk baca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni, ini Masya Allah azim. Bahasanya Rabbi auzi'ni, bukan ilahi auzi'ni. Padahal dalam tolab itu kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menerjemahkan makna tauhid uluhiyah itu tauhid tolab wal qasdu. Tauhid mengesahkan Allah dan menyampaikan maksud dalam meminta. Berarti uluhiyah, betul. Tapi ayat itu mengatakan Rabbi auzi'ni, bukan ilahi auzi'ni. Karena di situ ditekankan sekali kau betul-betul mengenal rububiyahnya Allah. Sambil kau sadar bahwa kesempurnaan ibadahmu dengan proses. Maka di situ dikatakan Rabbi, duhai Rabb yang menciptakan diriku dengan proses. Auzi'ni, auzi'ni. Ajarkan aku. Ajarkan diri yang bandel ini ya Allah. Ajarkan diri yang lakanut, yang suka ingkar ini ya Allah. Ajarkan diri yang imannya naik turun ini ya Allah. Auzi'ni ya Rabb. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Karena kalau bisa bersyukur, penyebab akumulasi nilai. La in syakartum la azidannakum. Nilai tambah berikutnya itu kan tergantung syukur kita pada hari ini. Ketika seorang anak ditanya di zaman tabi'in tentang makna syukur, mereka menerjemahkan apa? Tidak bermaksiat kepada Allah. Bukan cuma sekedar menjalankan rezeki yang dititipkan sama Allah, tapi ketika orang tidak bermaksiat itu namanya syukur. Kau tercipta untuk beribadah, maka kau maksimalkan dirimu untuk bisa beribadah hanya kepada Allah. Itu syukur yang paling tinggi. Dan itu penyebab Allah berikan titipan dunia sama kita. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan atas nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Nikmat apa yang anak pahami dari nikmat yang orang tuanya miliki? Dia punya aku ya Allah. Dia punya aku. Anak yang bangun malam mengangkat tangan ke langit berkata Rabbighfirli wa liwalidayya. Dia bersyukur punya aku. Takkan kukabarkan tentang apa yang kulakukan, tapi demi Allah, aku pernah bergelantungan di multazam ya Allah, meletakkan pipiku di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kukatakan Rabbighfirli wa liwalidayya. Anak yang pernah melihat sosok orang tua yang sedang tidur di atas sofa yang pernah dia banggakan dulu dia pernah beli ketika dia bekerja. Melihat ayah yang tidur di malam hari ketika kita bangkit ya Allah. Syariat memerintahkan kita kan suruh liatin anak kita kalau tidur malam. Tanpa disadari orang tua kita ini sudah mulai kayak anak-anak. Puncaknya usia 40 itu ketika 41, 42 tuh 39, 38. Umur 50 tuh kayak umur 30. Umur 60 itu kayak umur 20. Umur 70 itu kayak umur 10. Umur 80 bayi. Itulah orang tua kita sekarang. Kalau anak kita tatap ketika tidur, u'izzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan rajim min hamatin wa min ainin lama. Tataplah wajah orang tuamu ketika tidur. Wahai orang-orang yang keras hati, yang sering sekali membentak orang tuanya. Wahai orang yang suka mengatakan ayahku ego, galaknya manusia. Wahai anak yang suka mengatakan ibuku cerewetnya orang, banyak kekurangan yang dia miliki. Salah aku di hadapan dia. Demi Allah, temui mereka ketika mereka tidur. Temui. Karena bakti ke orang tua ini nggak berhalang tempat. Dan jangan katakan saya nggak akan pulang kampung sebelum sukses. Malu sama orang tua. Orang tuamu nggak butuh kamu sukses. Sebanyak apapun harta yang kau miliki, setua apapun usiamu, hei, kau bocah di hadapannya. Temui mereka. Tatap wajah mereka ketika mereka tidur. Ya Allah, ayah, subhanallah, kerut di kening ayah sudah mulai tampak sekali. Coba lihat.
Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Pipinya sudah kendur, tangannya urat di mana-mana. Kau lihatlah kakinya. Kukunya berwarna coklat bukan putih seperti wajarnya manusia. Sering berbenturan dengan kerikil ketika mencari nafkah buat kita. Kau pegang tangannya. Kau lihat urat tangan keriput nampak di hadapanmu. Ini orang yang kau benci. Kau yang mengatakan ibumu tak ada kebaikan. Wanita galak yang tak cocok dengan menantunya, dengan anaknya, dengan cucunya. Wallahi. Ingat, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ada satu kebaikan yang kita nggak bisa balas. Dia pernah mengandung kita. Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Katakan ya Muhammad kepada mereka, katakan ibunya telah mengandung dia sakit di atas sakit. Itu nggak terbayar. Tatap ketika dia tidur. Tatap. Ini wanita yang kau anggap cerewet. Orang yang paling galak. Orang yang sering mencibir hubunganmu dengan pasanganmu. Subhanallah. Cuma batu yang tak terusik dengan ayat ini. Besok pagi temui mereka. Temui. Atau habis kajian temui orang tuamu ini. Ambil tangannya. Cium. Rasakan wangi kulitnya. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai cium dari mereka. Kalau mereka sudah tiada, air mata ini enggak membangkitkan mayit mereka. Kalau mereka sudah tiada, wallahi tertutup ridhonya Allah untuk kita. Itu yang membuat Hasan Al-Basri menangis, menggerung ketika ibunya meninggal. Muridnya berkata, wahai Syekh, kau menyesali takdir? Lah. Air mata ini bukan air mata sesalan. Cuma aku sedih, tertutup sudah pintu surgaku. Allahu Akbar. Maka kalau masih ada kita punya orang tua yang kita cari salahnya, Allahu Akbar. Kita tercipta bukan untuk menjadi hakim buat mereka. Allah menginginkan kita betul-betul bersyukur. Rabbi auzi'ni, duhai Tuhanku, ajarkan aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, mereka punya aku. Dan aku seperti ini, hal tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum, kata Rasulullah. Kamu bisa begini karena doa orang lemah yang mendoakanmu. Siapa yang lemah? Ibumu. Siapa yang lemah? Ibumu. Siapa yang lemah? Ibumu. Siapa ayahmu? Kau tahu-tahu acap kali malam mendatangi mereka. Sejak dahulu mereka berkata, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Dia tidak menuntut fisik. Tak ada doa Rabbi habli minat tajirin, minal jamin, minal qawin. Tidak. Rabbi habli minas salihin. Cuma satu kata yang diajarkan, ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang saleh. Anak yang saleh. Anak yang tahu sekali bahwa orang tuanya yang sekarang ini dia miliki bukan orang tuanya yang 20 tahun yang lalu. Mungkin fisiknya tua, cuma batinnya muda. Anak kecil tadi. Ketika kau gandeng pasanganmu di hadapannya, Ma, kami mau jalan dulu, Ma. Doakan kami nih, Ma. Mau traveling dulu, Ma. Mau umroh dulu, Ma. Mau jalan dulu, Ma. Jangan kau anggap dia bahagia. Dia sekarang anak kecil yang bisa cemburu. Usianya 70 tahun. 10 tahun dia usia sekarang. Anak 10 tahun. Melihat ayahnya jalan sama ibunya cemburu. Ketika kau berpaling meninggalkan dia, dia melihat tangannya. Ya Allah, sudah berapa lama tangan ini tak digandeng seperti itu. Jangan salahkan dia kalau dia cemburu. Dia pun tak bisa menahan rasa cemburu itu.
Kenapa? Karena dia tahu betapa beratnya hamil mengandung kamu. Dia merasakan sekali betapa beratnya sekali ketika membesarkan kamu. Dan dia nggak bisa berkata saat itu, di zaman teknologi tidak seperti sekarang. Satu ibu bisa memegang 5 sampai 10 anaknya sendiri. Ketika tak ada asisten rumah tangga. Ketika kondisi tidak seperti sekarang serba digital, dipegang semua. Sekarang ibumu sakit di kampung, 5-10 anak tak sanggup untuk mendatanginya. Allahu Akbar. Ini terjadi. Maka Allah tekankan sekali. Yang paling gampang, fala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata cih. Sebagian mengatakan itu helaan napas. Ketika kita lagi sibuk dengan aktivitas kita, orang tua kita manggil, Subhan, iya mah, sebentar lagi ada kerjaan. Coba kemari sebentar, ambilin air minum, coba mama haus. Iya, itu itu ya. Dia cuma minta tolong sekedar air. Ulama sering bilang ini kita kadang-kadang mencari rezeki melupakan sang pemberi rezeki. Kita merasa pekerjaan ini proses dapat rezeki, betul. Tapi yang menciptakan rezeki itu pengen kita birrul walidain. Ayat ini kan mengatakan tadi, setelah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, itu yang kedua, enggak ada yang lain. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Tidak ada yang lain. Bukti ihsan apa? Fala taqul lahuma uff. Bukan uang yang banyak, rumah yang besar, bukan. Bisakah kau tidak mengatakan cih? Wa qul lahuma qawlan layyinan. Wa qul lahuma qawlan kariman. Ajak ngomong mereka dengan ucapan yang mulia. Jangan ketika senang orang tua enggak tahu, ketika punya masalah malah dikabarkan. Jangan. Kekuatan mental mereka sudah bukan seperti mereka yang 30 tahun yang lalu. Renta mereka sudah. Bahkan dikatakan wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Merendahlah kamu di hadapan ibumu, di hadapan orang tuamu. Wahfid lahuma, di hadapan keduanya. Bak piik burung di hadapan induknya, merendah. Besar namamu di mata anggotamu, besar namamu di mata keluargamu. Allah, kau anak kecil di hadapan mereka, merendahlah. Sekali-kali tidurlah di paha ibu. Sekali-kali tempelkanlah palamu di pundaknya. Bisikan kepada ibumu, wahai ibu, balurlah anakmu dengan doa. Lemah badan ini wahai ibu, balur dengan doamu. Doa yang paling mustajab di muka bumi ini, menggetarkan arsy Allah. Doamu wahai ibu. Ibu, doakan aku selalu menjadi anak yang soleh. Karena ikatan kita karena kesolehan. Bukankah pernah dibentangkan alam barzah, terhenti cambuk malaikat kepada seorang mayit cuma karena apa? Istighfar anak untuk orang tuanya. Bahkan diangkat derajat seorang orang tua di surga nanti karena memang kesolehan anaknya. Kita minta yang terbaik sama mereka. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katanya bahwa ketika kita merendah bak seekor piyik burung di hadapan induknya, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa kita berkata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kita tatap wajah orang tua kita. Sehingga ulama mengatakan ada 2 pemandangan paling indah di muka bumi ini. Yang pertama, menatap kiblat tempat kita sujud dan sholat, Ka'bah Al-Mukarramah. Yang kedua, menatap wajah orang tua kita. Wajah orang tua kita. Maka lelaki sejati itu yang dia pikirkan, andai aku mampu menggandeng tangan orang tuaku tawaf di Ka'bah. Hayalkan saja dulu. Kapan kejadiannya terserah Allah. Kadang-kadang kita ngayal aja enggak. Kadang-kadang uang kita habiskan untuk hal yang sia-sia, untuk rokok, untuk ngopi, nongkrong. Tapi kalau kita mau tabung,
sehari 10.000, sebulan 300.000, wallahi 12 bulan 3,6. Kebayang sekali. Tiap tahun kita sembelihkan seekor kambing besar untuk orang tua kita. Dan itu nggak berat, cuma karena kecintaan kita nggak terikat karena syariat yang betul, membuat kita lupa. Ada nilai tersendiri, kemuliaan memberikan sesuatu buat orang tua kita tadi. Kita menabung, wallahi sehari 20.000, sebulan 600.000, setahun 7,2 juta kita miliki, betul? Masya Allah, 3 tahun kita bisa ajak umroh orang tua kita. Kalau punya keinginan bisa. Betul-betul dia azamkan dalam dirinya, karena memang kita betul-betul pengen yang terbaik buat mereka. Waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, katakan ya Allah irhamhuma. Sayangi keduanya ya Allah. Kama rabbayani shaghira. Seperti mereka menyayangiku sejak kecil. Kita buka sedikit sejarah masa lalu kita. Ya Allah, bayi mana yang lahir cacat ibunya nggak suka? Kadang-kadang lucu sekali seorang ibu menggendong anak mengatakan anak raja, si ganteng. Kita lihat ganteng dari mana nih anak? Anak raja, bapaknya siapa? Waduh, sampai dibilang raja, masya Allah. Kenapa? Karena orang tua nggak pernah memandang buruk. Nggak ada orang tua yang nggak bangga menggendong anak di sore hari yang sudah didandanin keluar. Kecuali orang bertanya, siapa ini? Ini anakku. Bangga dia. Sementara kita sekarang sudah dewasa, pernah gak kita gandeng tangan orang tua kita, orang tanya siapa? Inilah makhluk yang terbaik yang pernah Allah ciptakan untukku, ibuku. Masya Allah. Ketika kau berdandan di hadapan kaca, kau mainkan rambutmu. Tampanlah kau dipandang orang, cantiklah kau dipandang orang. Ibumu tanya, mau kemana sayang? Ya Allah, anak mama cantik betul, anak mama ganteng betul, mau kemana sayang? Mau ketemu teman dulu mah, ini teman masya Allah lah. Kita kalau nggak rapi nemuin dia kayaknya nggak asik mah. Jangan bilang ibumu bangga dengar itu, sedih dia. Hatinya berkata, ya Allah, sehebat apa itu orang? Sampai-sampai anaknya nggak pernah dandan secantik setampan ini untuk ibunya. Sementara dulu ibunya nggak memperhatikan dandanannya, anaknya didandan serapi-rapinya untuk dipuji sama orang. Coba sekali-kali kau dandan yang tampan, yang cantik, berpenampilan di hadapan ibumu. Mau kemana sayang? Sudah cantik, sudah tampan. Mau ketemu sama mama. Bikin hati mereka berbunga. Barakallahu fikum, insyaallah. Kita azan dulu ya. Fadhil silakan. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ma ba'd. Jamaah sedang majlis tabligh akbar yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bisa sedikit melanjutkan kajian kita berkait tentang bakti kepada kedua orang tua ini. Dalam ayat lain di surat Luqman ayat 14-15 itu juga menjadi sebuah wasilah kita memahami bagaimana cara berbuat kemuliaan kepada kedua orang tua. Allah selalu memberikan alasan. Ada hukum sebab akibat. Man lam yashkurin nas la yashkurillah. Orang kalau belum bisa bersyukur atas kebaikan orang, dia enggak dianggap bisa bersyukur sama Allah. Allah berikan alasan. Di surat Luqman ayat 14 ini Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Allah informasikan kepada manusia, kata Allah, kamu diwasiatkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Alasannya apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ada sebuah perbuatan yang kalau dilakukan ini enggak terbayar. Ibumu mengandung kamu wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Dan enggak mungkin bisa dibayar dengan kita mengandung orang tua kita. Kita gendong pun enggak bisa.
Antum tahu cerita Uwais Al-Qarni itu. Dia ingin membayar kebaikan orang tuanya, dia gendong orang tuanya sampai ke Mekah itu. Bertemu dengan sahabat Nabi di sana, dia bertanya, aku telah menggendong ibuku dari Yaman, dari Hadramaut ke Mekah ini, dan tawaf di Ka'bah 2 kali. Sudahkah aku balas apa yang pernah dia lakukan padaku? Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu tidak terbayar. Maka Allah mengatakan, hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Ibu mengandung kamu itu sakit di atas sakit. Dan dia nggak bisa cerita kepada siapa dia rasakan sakit tersebut. Cuma dia pendam. Makanya jangan heran kalau orang tua selalu menyiapkan maklum buat kita. Kita pernah berbuat 10 kesalahan, orang tua kita menyiapkan 11 maklum buat kita. Ketika kita berbuat kesalahan sebanyak 100 kesalahan, mereka siapkan 101 maklum buat kita. Ya, kecenderungan orang tua untuk mencintai anaknya, ima dia ibu maupun dia ayah. Kalau ayah biasanya anak perempuan. Ya, saya suka bilang kepada para suami yang sudah menikahi gadis dari seorang laki-laki, ya, sayangi dia, muliakan dia, karena dia pernah dibesarkan seorang laki-laki yang tidak pernah bilang tidak untuk apa yang dia minta. Dia dibesarkan oleh seorang laki-laki yang betul-betul menuruti apa yang diinginkan. Usianya singkat sekali. Dan yang paling baik untuk bisa berkhutbah nikah, khutbatul hajjah yang dibaca ketika terjadi pernikahan, ayahnya, bukan ustadz yang dipanggil. Ustadz nasihat perkawinan silakan. Tapi kalau khutbah nikah biar ayahnya. Karena ayahnya merasakan sekali bangga pernah menjadi seorang ayah. Laki-laki itu kalau punya anak laki senang, punya nasab yang tak terhenti. Tapi berasa jadi seorang ayah ketika punya anak perempuan. Allah. Dia yang memaklumi kita. Dia yang tahu kalau kita lelah. Usianya singkat sekali. Maka ayah yang betul-betul cinta kepada anaknya, ketika akan terjadi ijab qabul dengan calon menantunya, dia akan berkhutbatul hajjah di hadapan menantunya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Setelah dia berkata seperti itu, amma ba'du, wahai laki-laki di hadapanku, sebentar lagi akan terjadi ijab qabul di antara kita. Kunikahkan kau dengan anak yang aku cinta. Kau akan mengatakan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Kau ambil dari pundakku tanggung jawab. Ingat, aku pernah memaklumi dia dulu. Tolong jaga dia dan maklumi dia. Aku pernah syariatkan kepada dia dalam hidupnya untuk menggunakan jilbab panjang yang dia gunakan sebagai hijab hari ini. Tolong jangan kau pendekkan jilbabnya. Tak pernah sedikit pun barang syubhat masuk ke badannya, apalagi yang haram. Tolong jangan kau masukkan yang haram ke badannya. Ingat, wahai lelaki yang akan kunikahkan dengan anakku, kau menikah dengan manusia, makhluk yang tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang kalau dipaksakan lurus pun akan patah. Siapkan maklum untuk dia. Dia akan mengulang kesalahan, maklumi dia. Tapi kalau kau sudah lelah untuk memaklumi dia, jangan kau sia-siakan dia. Kembalikan dia kepada ayahnya. Ayahnya menyiapkan maklum untuk dia. Subhanallah. Sosok makhluk yang betul-betul tahu bahwa ini titipan Allah. Anak ini titipan Allah. Membuat bangga umat, membuat bangga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada di akhirat nanti. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Sehingga betul-betul proses dari awal dia memilih pasangan sampai dititipkan anak sama Allah ini betul-betul berkait kata dengan ayat-ayat tadi. Surat Al-Ankabut ayat 8 Allah pernah mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi husnan wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah di ayat lain, pun kami wajibkan manusia ini berbuat baik kepada kedua orang tuanya, husnan. Seluruh perbuatannya mesti baik. Kalaupun nanti kebaikan yang kau lakukan pada kedua orang tuamu
membuat mereka ini tidak bersit sedikit pun berbuat baik karena kebaikan yang kau lakukan, sampai dikatakan wa in jahadaka litusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma. Dia ajak kamu berbuat syirik, dosa yang paling tinggi dalam agama ini. Innallaha la yaghfiru yusraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim fala tutihuma. Jangan kau patuhi. Jangan kau patuhi. Ingat, ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kamu bakal kembali ke saya, bukan ke dia. Dalam ayat ini dikatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pun orang tuamu mengajak perbuatan dosa yang paling akbar, syirik, Allah bilang fala, cepat jangan patuhi, fala tuti'huma. Cuma bukan buat dibenci. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Baru Allah menggunakan kata wa bukan fa. Wa sahibuhuma artinya apa? Ada usaha berteman sama orang tua. Jangan hakimi dia. Tugasmu berbakti bukan menjadi hakim buat dia. Bukan malah berkoalisi untuk membenci salah satunya. Karena hari gini banyak anak gak suka sama ayahnya ketika berkoalisi sama mamanya yang bercerai dengan ayahnya. Aku gak suka sama papa aku itu. Kenapa? Dia menceraikan ibu saya dan dia zolim sama ibu saya. Allahu Akbar. Yang lain berkata, aku gak suka sama mama aku karena ternyata mama aku ini menyakiti ayahku. Ini banyak orang menjadi hakim buat kedua orang tuanya. Padahal tugas kita bukan menjadi hakim. Itu urusan mereka. Ada bekas suami, ada bekas istri. Tapi gak ada bekas orang tua, gak ada bekas anak. Bahkan kalau sampai nanti orang tua berseteru dengan suami istri ini, berkoalisi dengan anak, wallahi anak bisa menjadi perekat di antara keduanya. Anak main ke rumah mamahnya, kata mamahnya, kamu tuh jangan deket-deket sama ayah kamu, itu orang zolim sedunia itu. Mama, jangan bilang begitu mah. Menurut mama aku seperti apa? Ya, kamu sih masya Allah ngambil mama. Oh enggak, ngambil keduanya mama. Siapapun ayahku menurut mama gak baik, menurut Allah baik mah. Karena aku ini benih dari mereka. Masya Allah. Atau sebaliknya ayah bilang, kamu jangan dekat sama mama kamu tuh gini-gini. Ayah. Mungkin dia buruk sekarang di hadapan ayah, tapi demi Allah, Allah percayakan aku dalam rahimnya ayah. Kalian orang baik. Cuma entah penyebabnya apa. Aku bangga punya kalian. Masya Allah. Anak yang baik gak menjadi hakim buat kedua orang tuanya, karena dia gak bisa pilih takdir. Andai aku bisa memilih takdir, wallahi aku pengen jadi anaknya Rasul. Andai aku bisa memilih takdir, aku pengen jadi anaknya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Yang Nabi mengatakan, "Lau kuntu muttahidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Nabi bilang, kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Umar Ibn Khattab, yang langkahnya bisa mengusir iblis. Yang Nabi mengatakan, kalau ada Nabi setelah aku, Umar Nabi. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anak Utsman bin Affan. Orangnya sudah mati, hartanya masih ada di Madinah. Andai aku bisa memilih, pengen jadi anaknya Ali bin Abi Thalib. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Khadijah istri Rasul. Jadi anak Asma binti Abu Bakar, perempuan dengan 2 ikat pinggang. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Rumaisah binti Milhan, ibunya Anas bin Malik, yang orangnya masih hidup, wujudnya sudah ada di sorga, Rasul melihat. Andai aku bisa memilih. Tapi kita nggak bisa milih takdir. Dialah ayahku. Dialah ayahku. Orang yang keras kepala, orang yang susah menerima sunnah, orang yang susah diberikan masukan. Dialah ayahku. Dialah mamaku. Dialah ibuku. Wanita dengan sekian banyak kekurangannya, tapi demi Allah, khairun nas anfa'uhum linnas.
Aku berpegang dengan syariat yang mengatakan sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Masya Allah. Sehingga orang yang paling berhak merasakan kebaikan yang kita lakukan, orang tua kita. Masya Allah. Jamaah, mudah-mudahan orang tua kita orang tua yang baik semua, insya Allah. Allah berikan hidayah melalui anak-anaknya, sehingga kita gak menjadi hakim buat mereka, insya Allah. Dan kalaupun mereka diwafatkan oleh Allah, Allah jadikan kita sebagai peninggalan yang soleh-soleha, yang doanya sampai kepada lubang kuburan nanti, insya Allah. Ya, jamaah Allah muliakan, kita akan berdialog banyak tentang masalah seperti ini sambil menanti waktunya tentunya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, na'am, silakan. Fadhal, na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ayo. Itu aja. Tabarakallahu fikum. Naam. Antum bicara amar ma'ruf nahil munkar. Memerintahkan kebaikan, mencegah keburukan. Dan PR antum ini ada pada orang tua antum. Kalau memang antum diuji sama orang tua. Mereka pemakan riba. Itu kemungkaran. Maka kewajiban kita ini untuk mengingatkan orang tua kita tentang haramnya riba. Kalau bicara kita besar dengan uang riba, bukan maunya kita. Sehingga ketika kita bertobat ini, ala taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu enggak terbebani oleh dosa orang lain. Ya. Tidak sedikit para sahabat Nabi juga mungkin yang besar dari orang-orang musyrik. Ya, tentunya pemakan yang haram, gitu ya. Makanya manusia ini kan dikatakan al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir bukan awal. Nah, mendakwahi orang tua menggunakan bahasa tadi, dia cuma pemakan riba. Bukan saya remehkan riba. Riba azim, dosa besar. Kayak zina sama orang tua tiap hari. Karena di kita banyak mengharamkan babi. Saya nggak pernah makan babi haram, tapi makan riba lebih dari babi. Ya, riba itu kayak zina sama orang tua 1 dirham itu. Kita makan babi mutlak haram, cuma nggak seberat makan riba. Di kita banyak tidak makan babi, cuma makan riba. Orang tua kita ingatkan dengan bahasa wasahibhuma fid dunya ma'rufah tadi. Jadikan orang tuamu itu sahib ma'ruf. Sahib itu apa? Teman. Ma'ruf transparan. Jadi memang betul-betul kita bisa berteman. Kadang-kadang kalau boleh jujur, kita sama orang tua ini nggak selama kita ngobrol sama teman kita. Saya kalau sama teman, Ustaz, bisa seharian ngobrol nggak beres-beres, Ustaz. Chattingan aja seru sama teman. Tapi kalau sama orang tua ngobrol 5-10 menit berantem ujung-ujungnya, Ustaz. Karena kita nggak berteman. Berarti harus ada ilmu pertemanan dong. Nah, atau bukan nanti Tazkiyatun Nufusnya Ibnu Rajab tentang makna teman. Nah, di situ ada teman yang betul-betul beragam diamsalkan sama beliau. Tapi secara umum yang namanya teman itu sadiquka man abkak la man adhakak. Teman kamu tuh teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Teman yang sedih kalau kita berbuat maksiat. Sehingga ketika kita tahu orang tua kita suka makan riba atau pelaku riba, ya kita akan bicara sebagai teman. Ya, ada prosesnya ada. Kita anak tahu kesukaan orang tua kita. Mungkin cari tempat yang asik buat ngobrol. Ya. Kita kalau berteman tuh bisa awet, kenapa? Enggak selamanya pengen didengar. Yang bikin awet pertemanan itu apa? Teman kita dengerin ketika dia ngomong. Nah, kita mau orang tua sama. Jangan pengennya didengar aja, atau sebaliknya orang tua pengen didengar aja sama anak. Ya, ada take and give-nya lah. Cari momen yang paling baik. Orang tua mau apa yang dihayalkan? Umrah, kumpulin duit. Insya Allah permudah nanti. Sambil digandeng tangannya. Ayo mah, ayo pak. Ketika masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah, ayah, ibu lihat itu Ka'bah. Sunnah kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Bawa mereka ke Hajar Aswad, lampu hijau. Ayah ibu angkat tangan, bismillah Allahu akbar. Ayo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bohong kalau enggak bergetar hatinya. Respon bahwa dia bukan orang yang dulu, yang kuat segalanya. Ini mau Ramadan sebentar lagi, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, hampir sebulan lagi kita Ramadan, betul. Orang tua kita khawatir ekonomi di negeri kita ini akan melunjak nilainya. Kita mau Ramadan, betul. Telepon orang tua kita, "Ma, ini Ramadan sebentar lagi, Ma. Aku pengen puasa tahun ini, Mama gak usah bikin apa-apa sudah. Sebulan full saya jamin Mama." Hati mereka berbunga-bunga.
tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Udah cukup ayah, sudah. Ayah hentikan riba. Mulai saat ini ayah rezeki melalui aku. Jamin. Ayo kita banting tulang menjadi kuli pun gak apa-apa. Yang penting apa? Menjaga orang tua kita gak memakan yang haram. Ya teman pakai proses, gak bisa langsung tentu ya. Kita omongin baik-baik sama dia ya. Ayah, riba ini perang melawan Allah. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Akilu riba. Orang kalau makan riba itu bangun paginya ruwet, masalah terus kayak orang gila bangun tidur ayah. Bahkan perang melawan Allah terus kita omongin. Sambil kita bantu. Jangan cuma kita tentang tanpa bantuan. Ada dia menuntut, kamu ngelarang saya makan riba, bisa kasih apa kamu ke saya? Ini masalah. Ya, kadang-kadang kita belum bisa kasih apa-apa sama orang tua, kita pengen ngatur dia. Makanya laki-laki semangat sedikit, berikan yang terbaik buat orang tua kita. Barakallahu fikum insyaallah. Bismillah Ustaz. Orang tua dua-duanya masih hidup. Orang tua laki sudah pikun. Bahasa Minangnya Ustaz. Naam. Tidak bisa jalan dan berdiri, cuma bisa duduk. Otomatis sholat nggak bisa berdiri. Sholat nggak bisa. Beri ana nasihat Ustaz. Ayo, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya. Mungkin dia sudah lupa pikun, sholat sudah berantakan, tapi dia masih bisa menjadi bagian kebaikan kalian. Ya, mungkin kita bisa bantu untuk membimbing tetap sholatnya, ya. Atau mungkin membaguskan bacaannya, atau kita bisa merawat dia dengan memandikan dia, merapikan fisiknya. Karena orang sudah tua kan butuh bantuan. Jangan diserahkan kepada pembantu atau mungkin babysitter, jangan. Ya, kecuali kalau kita memang nggak mampu, kita butuh bantuan. Tapi jangan dilepas. Karena biar bagaimana anak yang paling berhak untuk memberikan, mencukupi kebutuhan orang tuanya. Gitu lah, ya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, bagaimana sebaiknya sikap atau apa yang harus dilakukan oleh kami yang merupakan penuntut ilmu yang jauh dari orang tua, agar bisa berbakti sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Ketika antum menuntut ilmu, itu merupakan jihad. Anta wa maluka li abika. Kata Nabi, kau dan hartamu itu milik orang tuamu. Sehingga setiap kebaikan anak dalam bentuk ibadah, apapun yang dia miliki adalah milik orang tuanya. Kalau bahasa penuntut ilmu, maka yang terbaik apa? Jadilah penuntut ilmu yang sukses, sehingga antum punya rem. Karena ujian orang menuntut ilmu ini banyak, bukan tidak banyak. Tapi ketika dia tahu bahwa dia akan berbuat baik untuk orang tuanya, dia punya rem. Ya, dilala ada teman mengajak dia berbuat yang tidak-tidak, lala. Ini bisa merusak hubungan saya dengan orang tua. Saya pengen berhasil buat mereka. Ada support, dan banyak teman-teman yang orang tuanya itu orang miskin, cuma di kampung, petani. Jadi orang yang sukses banyak, bukan tidak. Ya, mudah-mudahan kita tergolong untuk bisa menjadi anak-anak yang seperti itu. Artinya, memaksimalkan diri menjadi penuntut ilmu yang sukses, itu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Ya, nanti kalau sudah selesai, bikin bangga mereka. Di mana antum tinggal membuat istana, buatkan istana yang pertama buat mereka. Ya. Jangan sampai nanti orang lain yang merasakan, sementara peluh yang dikeluarkan oleh mereka ini sia-sia. Orang yang paling berhak merasakan nikmat yang Allah berikan adalah orang tua kita. Di surat Al-Baqarah ayat 215, ketika Allah mengatakan, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada kamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul ma anfaqtum min khairin, apapun yang kalian nafkahkan dari yang namanya kebaikan, yang pertama falil walidain, orang tua yang mesti merasakan terlebih dahulu. Wal aqrabin, kerabat dekat kita, saudara kita. Wal yatama wal masakin, anak yatim dan orang miskin. Wa ibnis sabil, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim.
Apapun kebaikan yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahui. Lihat susunannya. Falil walidain, orang tua yang pertama kali. Wal aqrabin, kerabat, dan kerabat yang paling dekat siapa? Istri kita, anak-anak kita. Baru bicara orang yang dekat, saudara kita. Kalau semua sudah merasakan, baru wal yatama, cari anak yatim. Ana ma'akamilul yatim fil jannah hakadha. Aku sama orang yang suka sama anak yatim kayak telunjuk sama jari tengah, kata Nabi. Cuma prosesnya orang tua, rumah tangga kita, saudara-saudara kita, baru wal yatama wal masakin, baru orang miskin. Wabnis sabil, baru orang yang memanfaatkan jalan, orang-orang yang musafir. Kata Allah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Semua kebaikan kalau betul proses dan caranya, Allah Maha mengetahui. Enggak usah khawatir. Al jaza bi jinsil amal. Wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan bakti terbaik kita kepada kedua orang tua kita? Sedangkan apa nih? Posisinya apa? Oh, sejak kecil kondisinya sedari kecil kita berpisah dengan orang tua kita. Kita hanya bisa bertemu sesekali setelah sekian tahun. Bagaimana caranya kita tetap bisa menengok kita menunjukkan rasa sayang kita dan cinta kita pada orang tua? Belajar, akhi. Belajar, ukhti. Ya, Allah mengatakan dengan tegas tadi bahwa ada alasan. Walaupun mungkin mereka mengecewakan, ya, itu urusan mereka sama Allah. Tapi tugas kita itu berbakti. Karena apa yang kita rasa pada hari ini, salah satu penyebabnya mereka. Allah titipkan kita melalui mereka. Ini yang mesti kita pahami. Ya, jadi sebaik-baik manusia itu yang paling bisa memberikan manfaat, bukan mengambil manfaat. Sehingga kita nggak paksa orang tua kita untuk bermanfaat buat kita, enggak. Yang penting manfaat kita apa buat mereka, itu yang paling baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa iyyakum insyaallah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika orang tua kita sangat benci dakwah sunnah dan mengetahui ciri-ciri ikhwan yang sudah ngaji, dan anak sangat dilarang menikah dengan orang yang sudah ngaji, bagaimana harus saya lakukan Ustaz selaku ayah anak yang selalu menikahkan anak nantinya Ustaz? Naam. Cari hukum sebab akibatnya. Apa yang membuat orang tua kamu nggak suka dengan dakwah sunnah? Ya, dia manusia pasti punya rasa suka dengan sebab. Seperti dia juga tahu tidak suka karena sebab. Ini yang mesti dihilangkan. Jangan sibuk menghilangkan asap kalau api nggak dimatikan. Matikan api, asap akan hilang. Ternyata tidak sedikit yang terjadi. Banyak ikhwan, akhwat yang sudah belajar sunnah ini kadang-kadang menggurui orang tua, menjadi hakim buat orang tuanya. Dia lupa bahwa orang tuanya pernah hidup di zaman yang tidak seperti dia sekarang. Informasi pendidikan ini gampang banget ditemukan di sosial media. Orang tuanya dulu Masya Allah, mungkin kerudungnya gak sesari anaknya. Karena apa? Dari kecil memang dia bingung beli kerudung di mana. Saya suka tanya sama mama saya di Jakarta dulu, kenapa ya Ma ya? Orang-orang dulu tuh kerudungnya kok gak syar'i, gak kayak anak-anak sekarang panjang, rapi. Dia bilang, di zaman kami dulu, di mana tukang kerudung? Susah kita cari tukang kerudung. Kalau anak sekarang beruntung, tiap pengajian ada yang jual kerudung, sehingga mudah sekali untuk berbuat baik. Dulu kita mau nanya ke siapa? Suami pergi pun gak tahu kapan pulang, ngubunginnya bingung, gak ada panutan dalam hidup. Anak sekarang suami tidak ada, bisa googling hukum, Quran di mana-mana. Berbuat baik gampang sekali. Coba maklumi itu. Mereka hidup di zaman yang serba sulit. Sehingga kesempurnaan agama yang kita miliki ini, yang paling berhak merasakan itu orang tua kita. Siapkan maklum. Siapkan maklum. Ingat,
Hidayah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Karena Allah Al-Hadi, kita cuma Abdul Hadi, hamba Allah yang maha memberikan petunjuk. Jadi harus tahu prosesnya itu, sehingga nanti orang itu akan melihat kebaikan agama yang kita miliki, kelemah lembutan kita setelah kita mengaji. Insya Allah mereka akan tertarik. Ya, hadiah yang tak kurang buat mereka. Syukur-syukur ada rezeki, kita bisa ajak umroh haji. Kalaupun tidak, kita belajar tadi bersedekah, menyembelihkan hewan kurban buat mereka, biar mereka bangga. Lakukan. Atau kebiasaan baik yang mungkin sudah mulai hilang karena dia sudah nggak kerja lagi, sudah tua, kita pengen kebaikannya berjalan terus. Kita kasih bulanan supaya dia bisa bersedekah kepada teman-teman yang pernah dia kasih dulu, bikin dia normal. Karena wujud kita. Insya Allah dia akan mengiyakan pemahaman sunnah yang anti miliki. Dan insya Allah mudah-mudahan dia pun berbangga kalau dapat jodoh ikhwan yang sudah belajar sunnah, insya Allah ya. Wallahu alam bisawab. Taib, kelas. Ya khair. Karena kita terikat dengan waktu juga ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat anak pribadi dan buat jamaah sekalian ya. Ya Allah, jadilah anak-anak yang soleh seperti yang diminta oleh orang tua kita sama Allah. Wujudkan kesolehan tersebut karena mereka butuh doa anak-anak yang soleh. Yuk saling mendoakan di antara kita, doakan diri kita, keluarga kita, doakan orang tua kita yang hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah berikan yang terbaik buat mereka semua insyaallah ya. Dan doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Tidak terpecah belah cuma karena khilaf beda dalam pemilu nanti. Siapapun yang terangkat, doakan. Itulah pencitraan rakyat ya tentunya ya. Kemudian doakan masjid kita tercinta ini semoga Allah jaga selalu insyaallah ya, dan diberikan manfaat buat pewakafnya dan takbir dan lainnya insyaallah ya. Tapi jangan juga kita lupa pesta pemilu di negeri kita ini, jangan mengurangi semangat kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Tetap mereka butuh doa-doa kita insyaallah ya. Itu yang bisa disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.